ada informasi Jokowi ingin mengambil alih PDIP melalui proksi-proksi atau orang-orang yang ada di dalam PDIP yang dipercaya oleh Jokowi. Hasto itu dihubungi oleh satu kurir. Kurir apa nih? Kurir dari Jaksel. Kurcok. Yang intinya si Kurcok ini bilang untuk pertama Hasto ada dua pesan dari Jaksel itu. Pertama, Hasto diminta untuk mundur dari sekjen. Yang kedua, PDIP jangan memecat Jokowi. Gitu. Diancam kasus ya berarti. Ada ancaman kasus satu lagi ternyata. Apa itu? Kepada Hasto. Masih rahasia nih kasusnya. Masih belum publik gitu. Masih belum open to publik gitu. Jadi ada satu kasus di luar Harun Masiku. Kalau kita tarik ke belakang lagi, Sen ya, tanggal 1 Desember itu PDIP sudah memutuskan untuk akan memecat Jokowi. 1 Desember ya? 1 Desember, jadi pasca pilkada. Ya sudah pasca pilkada, tapi belum penetapan dari KPU kan waktu itu kan. Nah, waktu itu sebetulnya penetapan dari Mega itu sudah keluar lah, putusan dari Mega itu sudah keluar di 1 Desember. Nah, setelah itu sampai akhir Desember itu terjadi turbulensi gitu ya. Nah, 1 Desember ini sebetulnya penetapan untuk memecat Jokowi itu sudah disaksikan oleh senior-senior PDIP. Misalnya seperti Guntur Soekarno Putra yang juga adalah saudara kandungnya Megawati, betul, dan ada beberapa senior lain gitu ya. Dan ada Hasto juga di situ. Nah, Hasto diminta untuk mencari tanggal dan mengumumkan kapan Jokowi akan dipecat. Waktu itu ketemu tanggal 4 Desember, Sen. 4 Desember. Iya. Lucu nih, kenapa 4 Desember? Apa kliniknya? Kamu langsung tahu sih. Itu kan Jokowi identik dengan hari Rabu Pon. Iya. Rabu Pon kan kalau bisa 4 Desember tuh Rabu. 4 Desember 4 Rabu. Desember tuh Rabu. Gimana aja? Jadi 4 Desember kenapa tanggal 4 dan itu pas hari Rabu gitu. Karena 4 ini secara kejawen gitu diyakini sebagai 4 ini kursi terbalik gitu ya. Jadi dulu bertahta terus sekarang lengser gitu. Lalu sudah tidak diajeni dalam bahasa Jawa gitu karena melakukan beberapa tindakan yang di luar nilai-nilai partai gitu. Lalu yang selanjutnya adalah Rabu. Rabu itu hari yang dikeramatkan oleh Jokowi gitu. Kalau kita tahu ya, Jokowi itu sering kan melakukan waktu masih menjadi presiden ya, reshuffle, terus keputusan-keputusan besar tuh di hari Rabu gitu. Melantik juga di hari Rabu. Betul, makanya ada tuh Rabu Pon gitu, identik dengan Jokowi. Nah, setelah tanggal 1 itu sebetulnya akan diumumkan tanggal 4 Desember. Nah, kemudian di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 ada komunikasi antara petinggi PDIP dengan Pramono Anung karena saat itu kan masih pilkada Jakarta tuh masih panas satu gitu. atau 2 putaran. Betul, 1 atau 2 putaran, maju ke MK atau tidak lawannya Pramono Anung gitu kan. Kemudian Pramono Anung meminta agar ditunda aja Pengumuman pemecatannya Jokowi. Kemudian di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 itu Jokowi menyampaikan bahwa dia itu masih punya KTA PDIP. Gitu. Lalu setelah itu gangguan-gangguan tuh mulai terjadi di internal PDIP. Seperti apa itu gangguan? Nah, pertama gangguan kepada Hasto gitu ya. Di tanggal 13 Desember malam, sebelumnya Hasto itu menyampaikan bahwa Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari PDIP dan PDIP akan mengumumkan pemecatan sejumlah kadernya tanggal 17 Desember. Itu disampaikan ke publik ya, Cak? Disampaikan ke publik, tapi saat itu memang Hasto tidak menyampaikan bahwa Jokowi yang akan dipecat, tapi dia bilang ada 27 kader PDIP yang akan dipecat gitu kan. Publik membaca 3 diantaranya adalah Jokowi, Bobi, dan Gibran. Lalu tanggal 13 Desember malam itu hari Jumat malam, Hasto itu dihubungi oleh satu kurir. Kurir apa nih? Kurir dari Jaksel. Kurcok. Yang intinya si Kurcok ini bilang untuk pertama Hasto ada dua pesan dari Jaksel itu. Pertama, Hasto diminta untuk mundur dari sekjen. Yang kedua, PDIP jangan memecat Jokowi. Gitu. Diancam kasus ya berarti. Ada ancaman kasus satu lagi ternyata. Apa itu? Kepada Hasto. Masih rahasia nih kasusnya. Masih belum publik gitu. Masih belum open to publik gitu. Jadi ada
satu kasus di luar Harun Masiku. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Sangat menarik ya penjelasan atau informasi yang kita dengarkan dari saudari dan saudara kita dari channel Bocor Halus. Dan ini informasi yang sangat menurut saya menarik untuk kita bahas, apalagi mengenai mantan Presiden Jokowi Dodo. Hubungan Jokowi dan partai PDIP rentang, dan bahkan saat ini Jokowi tidak termaksud lagi sebagai kader partai PDIP. Bermulai rentang ini berawal di tahun 2024, yang dimana Jokowi agresif dan sangat gila-gilaan untuk mendukung Gibran untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Pada saat itu memang kita melihat kekecewaan Megawati yang sudah menganggap Jokowi sebagai anak, bukan hanya sekedar kader atau bukan hanya sekedar presiden, melainkan anak kandung. Tetapi ya kita lihat dalam sistem politik yang digunakan Jokowi sehingga membuat Ibu Megawati sangat kecewa dan sedih karena beda pilihan, beda tujuan. Nah, dari penjelasan yang kita dengarkan dari saudari dan saudara kita dari Bocor Halus ini, bahwasanya Jokowi ingin mengambil alih partai PDIP. Dan bahkan saya dengarkan sebelum pemecatan Jokowi sebagai kader partai PDIP, dan Jokowi memesan kurir untuk menyampaikan kepada Haston untuk mundur sebagai sekjen. Apa yang dimaksud oleh Jokowi meminta Haston untuk mundur dari sekjen tersebut? Nah, yang kedua, dia meminta kepada Haston agar tidak memecat dari kader partai PDIP. Nah, jadi ya semakin ke sana semakin tidak masuk akal ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang dalam penjelasan saudara-saudari kita ini mengatakan bahwasanya betapa kejamnya Jokowi, betapa niat dan liciknya seorang Jokowi sebagai mantan presiden yang kita hormati, yang kita cintai selama 10 tahun memimpin Republik Indonesia, cukup pro dan kontra mengenai kepemimpinannya. Kita juga mengakui kepemimpinannya. Walaupun banyak pro dan kontra, kita juga harus menghormati seorang presiden, seorang mantan presiden. Kita hanya mengedukasi, kita hanya menyampaikan agar tidak ada huru-hara untuk kedepannya. Nah, kalau kita lihat memang ke belakang, yang dimana Jokowi ini salah satu kader partai P pada dulunya yang selalu mempromosikan Ganjar Pranowo, namun nyatanya dia mengusung Gibran, bahkan mengatur dan mengubah undang-undang untuk meloloskan Gibran, padahal Gibran tidak memenuhi prosedur untuk mencalonkan sebagai wapres ataupun capres dan sudah melanggar kode etik di konstitusi. Tapi yang membuat keberhasilan Gibran karena adanya Jokowi, adanya Anwar Usman sebagai ketua umum Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Jadi ya tidak heran lagi ketika adanya politik dinasti yang dipermainkan oleh mantan Presiden Jokowi Dodo. Nah, teman-teman, di sini kita membacakan sedikit komentar dari saudara kita yang sangat menarik dari Mei Sihotang 998. Wahai masyarakat Indonesia, mari merapatkan barisan demi tegak demokrasi di Nusantara. Mari kawal demokrasi ini, pantau pergerakan politik dinasti di Nusantara. Mari dukung PDIP yang melindungi dan membentengi demokrasi di Indonesia. Lihat apa yang terjadi di Pilpres yang lalu, semua partai bersatu menjadi satu untuk menjengkelkan lawan politik. Ayo masyarakat Indonesia, waspada akan berkembangnya politik dinasti di negara kita. Hapus politik dinasti yang bersanding oligarki yang bisa membahayakan bagi bangsa dan negara. Salam cerdas untuk kita semua. Tentunya kita semua sebagai rakyat Indonesia yang cinta NKRI, mari kita bersatu untuk mendukung suatu bentuk kebenaran. Kita tinggalkan orang-orang jahat yang ingin merusak demokrasi ini, yang ingin
yang ingin untuk berkuasa dan tidak untuk mementingkan masyarakat. Aneh ya, kalau udah dipecat kenapa ribet? Yang mulut orang-orang yang pernah ada di benar termasuk ulama, kata bingung. Ya Allah. Parani Mulyono, Tempo tolong jangan berhentikan infokan ke publik tentang semua yang terjadi. Realnya bisa semakin banyak orang yang mengerti, dia tidak selalu penampakannya. Tentu kalau kita lihat memang segi dari penampilan Jokowi memang terlihat tidak tahu apa-apa ya. Tetapi memang permainan catur yang digunakan oleh mantan Presiden Jokowi ini memang sangat cerdas. Dan bahkan dia rela untuk berkorban, bisa dikatakan masyarakat mengatakan dia sebagai pengkhianat. Karena kenapa masyarakat mengatakan dia pengkhianat? Ya karena pada saat itu dia meninggalkan partai PDIP yang ingin berkuasa, yang ingin anaknya maju. Walaupun saat ini ada isu-isu pemajulan Gibran karena tidak sesuai dengan kualitasnya, karena dikatakan pelongo, ya pastinya kita lihat juga kualitas Gibran cukuplah kita lihat. Tapi namanya juga anak muda yang belum paham tata negara. Bukan, saya tidak mengatakan bahwasannya dia tidak paham dalam tata negara, dalam sistem politik, dalam perdebatan. Yang pasti ya banyak masyarakat ingin meminta Gibran dimundurkan dari jabatannya. PDIP yakin tidak hancur karena PDIP itu militannya luar biasa. Benar. Bocor halus bukan pengamat politik, bocor halus adalah intelijen politik. Kita beruntung punya Tempo bocor halus. Mantap sekali bocor halus. Sudah bukan presiden, sudah jadi rakyat, bisa ditangkap. Kalau bikin rusuh saja tidak ada tobatnya. Kalau kita lihat memang statement-statement yang dilontarkan oleh mantan presiden yang ketujuh ini memang kalau kita lihat ya, dulu dia pernah mau mengusut Ganjar, mempromosikan Ganjar. Dulu dia pernah mengatakan bahwasanya tidak ada satupun anak saya, Gibran atau Kaisang ingin terjun ke ranah politik. Tetapi pada Pilpres 2024, tiba-tiba Kaisang langsung menjadi Ketua Umum Partai PSI. Padahal Gibran, bukan Gibran ya, mohon maaf ya, bukan Gibran, salah sebut, Kaisang. Padahal Kaisang ini kan dulunya sebagai pengusaha keripik pisang, yang kita tahu lah, yang harusnya fokus bisnis, tapi ujung-ujungnya dia menjadi terjun ke dunia politik dan bahkan menjadi ketua umum tanpa basa-basi. Ya pastinya ada ranah tangan dari seorang mantan Presiden Jokowi. Waduh, jujur berita ini amat sangat mengejutkan. Hai, benar Jokowi berniat menghancurkan PDIP? Sungguh edan banget. Partai yang jelas-jelas begitu besar, berjasa besar untuk Indonesia, mengangkat sampai ke puncak, tapi malah mau disikat, dibikin tamat. Jokowi. Ada manusia yang paling tidak tahu berterima kasih kepada ibunya di Konoha, yang sudah mengorbankan semua untuknya, yang sudah memberikan semua kepadanya, yang sudah membesarkannya dari bayi sampai dewasa sampai sukses menjadi orang nomor 1 di Konoha. Ternyata masih ada satu keluarga di Wakanda kayak gini, akhlaknya malah mengkhianati, diduga berencana mau memenjarakan lagi dan melengsarkan. Ya kita tahu lah ke depannya teman-teman. Ibu Megawati sangat kecewa. Ibu Megawati sudah menganggap Jokowi sebagai anak, sudah membesarkan, malah berkhianat, meninggalkan partai PDIP. Yang pasti ada keuntungan, ada kerugian, ada feedback. Ya inilah yang terjadi di negara Konoha. Yang pasti kita sebagai masyarakat menjaga demokrasi, menjaga NKRI, menjaga nilai-nilai Pancasila. Itulah kita cinta NKRI. Usir oligarki, usir politik dinasti. Kita masyarakat bersatu dalam teguh untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai negara kita ini, adab dan sopan santun. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman ke komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.